apa nih? Jadi namaku Pak Nasidi. Pak Nasidi. Nah, lah diangkat dari kawan-kawan sebagai ketua komunitas gitu kemudian. Sebenarnya saya dari pengalaman apa kita tidak ada benar tentang wisata. Jadi kadang-kadang ada merasa apa gitu sulit juga untuk belajar gitu. Tapi ya kita jalan aja. Gitu istilahnya kan. Iya. Ini anggotanya banyak. Anggota kami itu yang terdaftar di apa istilahnya struktur itu sekitar 34 orang. Dalam anggota itu kan bermacam-macam bidang lah istilahnya kita buat, misalnya bidang bagian ada juru masak, bidang apa-apalah gitu dalam komunitas kan. Nah, lah kita buat. Ini berapa lama? Kami ini muat tempat ini lah selama 3 tahun lebih lah kira-kira gitu. Karena mulainya dulu dari tanggal 17 Januari 2018 telah kami buat ini gitu. Nah, dulunya enggak seperti ini ya. Nah, ada. Ya pastinya sih kalau alam tuh lah macam inilah gitu. Tapi demi kita buat kali ini demi untuk pelestarian wilayah sungai gitu. Karena mata pencarian kita dalam ini banyak karena kami dalam komunitas yang bisa hidup di dalam sungai ini, misalnya mancing, berbanjor, ada tangkap ikan macam muncung apa segala siro kan, lain loh hidup dari sungai untuk menambah hidup lah istilahnya gitu. Samping gawe-gawe lain kan. Makanya kita buat ini untuk melindungi sungai ini supaya ke depan ini tidak rusak lepas itu. Terus ini luas area sungai berapa? Kalau kita lihat di apa ya di data gitu, data mungkin pemerintah daerah atau di mana, memang cukup luas sungai ini. Yang dalam aku tahu itu kan panjang ini buat Sungai Lenggang ini lebih kurang 55 km. Nah, jadi kita lihat di data situ luas keliling gitu. Dari sungai ini 29.789 km luas keliling gitu kan. Nah, jadi kita sih dari segi kita sendiri sih kita tidak pernah kita bawa meteran atau gimana data, tidak pernah. Tapi kita lihat data saja benar atau tidak kita tidak tahu kan. Pakai satelit kan bisa. Nah, tapi bagi kami dari masyarakat Desa Lintang termasuk komunitas ini, ya, sungai ini cukup luas. Cukup dapat gitu untuk yang mata pencarian kita, penambahan hidup kita. Dan juga kami itu dari zaman dulu pun lah hidup di sungai ini lah lama, bahkan lah jadi lambung budaya gitu misalnya kan. Macam ada muncung, bersiro, termasuk aktivitas musim kemarau. Sungai ini kan kering, tidak sampai ini saya tidak banyak kering gitu, tapi ikan-ikan di masa dalam itu banyak. Nah, jadi musim air kering itu dia sangat dikumpul. Apa yang kita namakan ada kebang, ada lembong. Itu maksudnya. Jadi kita berhitung kan ada istilah tuh apa kobokan air itu biasa disebut kebang. Nah, jadi ikan-ikan itu semasa gini air dalam gini posisi musim hujan dia beranak pinak lah istilahnya kan. Dia dapat gede, pas musim kemarau dia lah gede gitu. Nah, musim kemarau lah gede, jadi kita tuh dapat di situ kita ambil cara kita kan adalah termasuklah lambung budaya gitu, macam nirok nanggok. Nah, itu lambung budaya. Ada nirok nanggok? Ada ya. Nah, itulah lah kita ajukan ke BPTB dan diakui. Jadi kami dari komunitas Tempat Asam ini total untuk menjaga sungai. Yang pastinya kita kategorikanlah hutan dan sungai lah gitu. Karena kita lihat apa dari sisi badan Sungai Lenggang ini kaki tangannya banyak bangunan daerah kita. Nah, jadi kita bayangkan kalau misalnya hutan itu habis, otomatis sungainya pasti rusak. Benar. Itu. Dan juga kita hidup tidak aman. Musim hujan takut banjir, musim panas takut kekeringan, itu pastinya. Dari ikan-ikan pun kita habitat ada di sini terganggu, iya payah juga kita tak beban itu. Nggak biasa kita makan ikan, walaupun misalnya belum terdata ada pemerintah mungkin ikan darat ini seperti apa.
dari hasil ataupun kekurangan kelebihan lah istilahnya kan kita tidak tahu, tapi pasti kita harus melindungi. Nah bagi orang-orang disebut lumayan lama lah gitu, selama 3 tahun. Nah tapi kami ngerasakan ini suat karena kita berpikir masalah belajar sikap tentang ini juga, gimana kan pariwisata. Nah sementara kan dulu kita lihat, kita tahu gitu wisata itu adanya tepi pantai. Tapi munculnya ide buat ini itu dari mana itu? Nah itulah Pak, Inspirasi. munculnya pertama itu kita dari pelestarian tadi, pelestarian sungai itu. Jadi dengan tempat wisata, apa kita lihat tepi laut, itu iya pohon kelapa sebatang pun atau batu setuku pun istilahnya harus dilindungi. Nah makanya kita muncul, kita gaungkan secara wisata. Supaya kita kan tidak punya batu, nah tapi kita punya sungai, punya pohon rasau, punya ikan-ikan, bermacam-macam jenis. Nah jadi kita keluarkan dengan pariwisata istilahnya ya bisa terjaga gitu. Bisa terjadi. Itu jadi kita sama sekawan, yuk kita buat ini wisata. Dan juga kita tidak lepas dari misalnya ada bantuan dari orang-orang dinas pemerintah ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tak peduli itu dari Tanjung Pandan, dari Beltim, lah ngajarkan bahwa gawe mika ini benar, mika teruskan. Nah jadi kami semangat gitu. Nah, tetap kita belajar dari orang lain. Ini ngomong-ngomong masalah ikan, ada berapa jenis ikan di sini kalau menurut penelitian? Jadi kalau menurut dari penelitian mata kepala sendiri, biasa kita temui di sini itu kalau tercatat, ku catat di buku ada 68 jenis ikan. Nah termasuk kelas-kelas ikan cana misalnya kan, itu banyak. Cana itu kan misalnya ampong, mengar, bedaka, temparu, bentutu, itu termasuk kelas-kelas cana gitu kan. Nah jadi ada 6 jenis, bahkan ada bisa 7, ada mengar, tidak salah aku, semacam ya itu ada 7 jenis ikan cana saja. Belum ikan-ikan lainnya gitu, banyak. Jadi terhitung di situ 68 jenis ikan yang aku catat di buku. Dan kemarin itu ada penelitian juga dari tim Geopark istilahnya kan. Nah bahwa dia nak tahu jenis ikan sini itu setelah diteliti ada 132 jenis ikan. Jadi cukup banyak. Itu kelas ikan saja, belum kelas-kelas habitat lain. Kayak macam kita temukan di sini itu ada tangkur buaya apa segala ada Pak. Jadi kelas-kelas misalnya serangga capung itu bermacam-macam jenis. Gitu. Ular, bermacam-macam jenis ular. Misalnya kayak binatang gede-gede, pijuku, binat, itu kelas kura-kura. Kura-kura. Nah, ada. Dan apa ya macam buaya, bijawak, itu banyak. Ada di sini itu banyak sih kita tidak tahu banyak sekarang, kita jarang juga kita lihat. Mudah-mudahan jangan terlihat gitu. Jangan sampai kita takut gitu pasti. Pokok kan tidak melanggar kan tidak ada. Kadang ganggu juga. Nah pastinya kita biarkanlah dia hidup dengan rantai apa dia gitu. Rantai kehidupan dia lah. Pastinya gitu. Dimarah karena kita merusak. Nah itu buaya itu ganas karena kita memang istilah mungkin dari segi pandangan dia kita ganas juga lah terhadap alam dia. Merusak alam. Jadi kita pasti kita saling sama-sama menjaga, bukan nggak sesama manusia tapi seluruh flora dan fauna bisa terjaga. Insya Allah pasti aman gitu jatuh. Terus ini termasuk sungai itu menurut penelitian ini Sungai Purba. Nah Sungai Purba. Jadi setelah diteliti dari tim peneliti itu bahwa dari jenis ikan sampai ke tumbuh-tumbuhan yang ada di sini, salah satu kita lihat rasau gitu kan. Nah dan juga bentuk terjadinya dari sungai ini bukan dari aliran gunung, banyak gunung-gunung gitu. Memang asli pecahan bumi. Nah itu dikatakan Sungai Purba. Nah, disepakati Sungai Purba. Ya alhamdulillah termasuk kita gaungkan dengan cara itu. Walaupun kita tidak tahu ke depan ini macam apa gitu tujuan dari pihak terkait lah istilahnya gitu terhadap wilayah ini, jadi kita mudah-mudahan bersyukur bisa aman.
segala mata pencarian kita di sungai dan juga habitat-habitat apa yang ada di sini bisa aman lah dengan rantai kehidupan dia tadi. Jadi asal tempat rasau itu memang dari banyak sini kan. Banyak rasau. Sungai yang dipenuhi rasau lah. Tempat itu sungai lah gitu ya. Tebat itu bendungan. Bendungan. Nah, kalau bahasa Belitung itu tebat. Oh. Nah, mungkin tebat itu kita ambil asal dari bahasa Tionghoa atau apa gitu dulu. Dengan Cina Kucing. Nah, itu tebat itu bendungan. Jadi rasau itu tumbuhan. Jadi bendungan yang terbuat dari pohon rasau. Hati-hati Bu ya. Dek bukan Bu nih. Lain dari ini Pak, kita produksi di sini kan ada banyak tanaman. Ya. Tanaman-tanaman yang bermanfaat. Di sini ada tanaman apa sih? Jadi kita ini tidak ngangkat di bagian sungai saja gitu, dan wilayah pinggir sungai pun di pesisir sungai istilahnya kan. Nah itu banyak gitu tuh lah, jadi apa lah turun temurun dari zaman dulu istilahnya. Bermacam-macam jenis obat-obatan lah gitu, dari mulai kita tergores luka ataupun sakit mah atau gimana obat tradisional aja tuh. Nah kita bangkitkan juga dari wilayah hutan pesisir sungai.